maka tidak ada jalan kecuali untuk menyiksanya. Nah lalu ujar kampung Amar dikatakan kepadanya, senang selamat Natal. Nah, di dunia waktu itu engkau mendapatkan kebaikan dan di waktu mati itu engkau mendapatkan kebaikan. Nah lalu dia maafkan diri lalu itu seribu dari surga. Tentang itu sampai hari di mana Allah Ta'ala. Nah ini orang soleh, inilah kalau mati itu ya seperti itu. Dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan zahir dari kuburannya itu kan. Nah kadang-kadang kuburannya banyak pasang banjir nih tinggalan umpat juga kelamas jadi orangnya di dalamnya itu. Nah, ini menorong saleh ada apa ya? Nah sebaliknya misalnya kuburan dihiasi kayak apa lah, bagus benar tapi nang masuk nih orang saleh ya tetap aja di neraka kuburannya itu. Nah jadi sehingga lah, nah ulama itu melarang kuburannya itu dibangun sedemikian rupa adalah, nah, atau misalnya diulang serubungnya supaya pada kehujanan kepanasan ya. Nah ini dilarang semacam itu. Namun hendak ulah serubungnya juga. Nah tapi ini yang pertama syaratnya adalah tanahnya tanah bukan tanah wakaf umum. Ya boleh. Yang kedua boleh serubung itu jangan niat menaungi nang mati supaya seorang nang nyaman ziarah itu aja menghendak. Ini orang mati itu ada kaitannya lawannya itu. Itu nih kadang-kadang ya tadi lah karena kebodohan kasihan ya aja kehujanan kepanasan ulah akan aja serubungnya. Wa kana Ubaid bin Umair fi janazatin balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyita yaqudu wa huwa yasma'u khatwa musyayyihi bala yukallimuhu syai'un illa kabruhu yaqul wa ya ibn Adam alaysa qad hazartani wa hazartani wa hazarta dayki wa natni wa hauli wa dudi famadha adattali. Berkata Ubaid bin Umair, nah ada tentang jenazah. Ujar Zidin telah sampai riwayat kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mayat itu akan duduk nanti di dalam kuburnya dan dia mendengar suara langkah orang-orang yang mengantarnya ke kubur. Nah, tetapi tidak ada orang, tiada sesuatu yang memandirinya kecuali kubur itu berkata, celaka engkau wahai anak Adam. Bukankah engkau dahulu menakuti aku dan engkau takut akan sempitnya aku ujar kubur dan engkau takut akan bau busuk di dalam kubur ini dan engkau takut akan haru-hara kubur itu termasuk pertanyaan mungkar dan nakir dan engkau takut akan cacing-cacing yang ada dalam kubur. Maka sekarang engkau masuk kubur apa yang telah engkau persiapkan untukku ujar kubur.
Ini jaka bahasa kita nenek sangu napa kubur ini. Wa qala al-Bara' ibn Azib kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrihi munkisan ra'sahu. Tsumma qala Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri salasan. Tsumma qala innal mu'min idza kana fi balin min al-akhirah ba'asallahu malaikatan kana wujuhahum asy-syamsu ma'hum hanutuhu wa kafanuhu fayajlisuna madda basarihi. Nah, fa idza kharajat ruhu shalla alaihi kullu malakin baina samai wal ard wa kullu malakin fis samai wa futihat abwabus samai falaysa minha babun illa yuhibbu ay yadkhula biruhi minhu fa idza sa'ida biruhi qila ayyu rabbin ay rabbi abduka fulan fayaqul irji'uhu ma'adatta lahu minal karamati ma'adatu lahu minal karamati fa inni wa'atuhu minha khalaqnakum wa biha nu'idukum alaya wa innahu la yasma'u khafwani alihim idza wallaw mudbirin hatta yuqal ya hadza man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka fa yaqulu rabbi Allah wa dini al-islam wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qala bayan tahiranihi intiharan sadidan wa hiya akhiru fitnatin turadu 'alal mayyit fa idza qala dhalika nada munadin nadiyani kat sadaqta wa huwa ma'na qawlihi ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Nah, berkata Al-Bara' bin Azib, ini salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengiringi jenazah seorang laki-laki dari Ansar. Akan mendatangi orang mati, itu jenazah laki-laki dari Ansar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk di samping kuburnya. Nah, beliau menundukkan kepala. Kemudian Nabi bersabda, "Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Nabi baca itu 3 kali. Nah, kemudian Nabi bersabda lagi, "Sesungguhnya orang yang beriman." Nah, apabila dia sudah dikubur, akan datang ke akhirat pena. Hanya kita nih di dunia, di dunia itu sebelum akhirat ada alam barzah, alam kubur. Nah, jadi apabila dikubur, maka Allah Ta'ala itu akan mengirim malaikat-malaikat yang muka malaikat itu seperti matahari, yang mana beserta malaikat ini membawa cendananya dan kain kafannya, dan mereka duduk yaitu safnya jauh sejauh mata memandang. Nah, banyak benar artinya malaikatnya. Nah, maka apabila ini sebelum meninggal apabila keluar rohnya itu, maka menyembahyangkan atas orang beriman itu setiap malaikat yang ada di antara langit dan bumi, dan setiap malaikat yang ada di atas langit. Dan dibukakanlah baginya pintu-pintu langit, maka tidak ada daripada pintu langit satu pintu jua pun kecuali ia senang bahwa si rohnya orang yang beriman ini masuk melewatinya. Nah, jadi pintu-pintu ini berharaplah rohnya ini masuk, pintu langit ini masuk melewatinya. Nah, maka apabila rohnya itu naik, maka dikatakanlah, wahai Tuhanku, ini hambamu si fulan datang. Nah, lalu
Allah Ta'ala berfirman, irji'uhu. Nah kembali, bawa ia kembali. Dahulu ma'adatu lahu minal karamati fa inni wa'atu lah. Nah ini supaya aku siapkan ujar Allah Ta'ala baginya kemuliaan karena aku telah menjanjikannya. Nah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dari tanah kami ciptakan kalian dan kepada tanah kami akan kembalikan kalian. Wa innahu, dan bahwasanya si mayat mukmin itu apabila sudah dikubur dia mendengar suara sanda orang-orang yang mengantarnya ke kubur apabila mereka pulang kembali. Sehingga dikatakan, nah bila orang pulihkan datang mungkar nakir bertakun lawannya, wahai fulan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Maka dia menjawab, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah lalu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kedua malaikat itu membentak dia dengan bentakan yang keras, dan inilah akhir fitnah yang didatangkan kepada si mayat itu. Apabila dia mengatakan yang demikian itu, artinya menjawab dengan benar, Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, maka berserulah dua orang malaikat itu tadi, qad sadaqta, benar engkau, jawabanmu benar. Nah inilah makna dari firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Allah Ta'ala menetapkan orang-orang yang beriman itu dengan perkataan yang tetap. Nah maksudnya dengan perkataan yang benar ketika dia menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu. Sumayatihatin hasanul wajhi tayyibur hasanul siyab fayaqul abshir birahmati rabbika wa jannatin fiha na'imun muqim. Fayaqul wa anta fasyarakallahu bi khairin man anta. Fayaqul ana amaluka salih. Wallahi alimtu annaka kuntala sari'an ila ta'atillahi ta'ala bati'an al-masiyatillah fajazaka khairan. Qala summa yunadi munadin an aprishu lahu min furusil jannah wa tahu lahu baban ilal jannah fayuprashu lahu min furusil jannah wa yuftahu lahu babun ilal jannah fayaqulu Allahumma ajjal qiyamah sa'ahata arji'a ila ahli wa mali. Nah kemudian orang yang beriman tadi sudah selesai. Nah pertanyaannya itu tadi dijawabnya, datanglah seseorang yang mukanya bungas, baunya harum dan pakaiannya bagus. Lalu orang itu mengatakan, bergembiralah engkau dengan rahmat Tuhanmu dan surga yang padanya itu terdapat kenikmatan yang abadi. Lalu inya berkata, nang mati ini, nang dalam kubur tadi, dan engkau, mudah-mudahan Allah Ta'ala pun memberi kabar baik, kabar gembira kepadamu. Siapa engkau? Ajarnya. Maka laki-laki nang bagus rupa tadi, baunya harum tadi mengatakan, aku adalah amalmu yang saleh. Nah, jadi amal salehnya dirupakan Allah seperti manusia, seperti sosok orang yang bungas, baunya harum, pakaiannya bagus. Nah demi Allah aku mengetahui, ujar si amalnya tadi, engkau ini sungguh cepat untuk melakukan perbuatan taat kepada Allah dan lambat melakukan kemaksiatan. Nah jadi bila urusan yang taat kebaikan ini kami cepat benar, tapi bila urusan maksiat poler benar. Nah ini artinya ini bagus lah. Nah maka mudah-mudahan Allah membalaskan kebaikan untukmu. Nah kemudian berserulah seseorang
hendaklah kalian siapkan hamparan baginya daripada tilam atau kasur-kasur surga, dan bukakanlah baginya pintu menuju surga, maka dihamparkanlah baginya daripada kasur-kasur tilam-tilam surga, dan dibukakanlah baginya pintu menuju surga. Lalu dia mengatakan, nang mati inilah, ini tembus kuburannya itu ke surga. Nah, lalu dia mengatakan, ya Allah, segerakanlah kiamat. Oh, ini hendak lakasnya supaya kiamat lakas inilah. Kenapa? Sehingga aku kembali bisa berkumpul lawan keluargaku dan hartaku. Nah, ini karena di surga dia bisa akan berkumpul dengan keluarganya. Nah, di hari kiamat, nah tapi keluarganya nang masuk surga juga. Keluarga masuk neraka. Nah, ini yang ada tetamu lagi kena. Kalau amal kabiru bainu itu kena fi akibalin minal akhirah wan kitain minad dunya, nazalat ilaihi malaikatun giladun syidadun ma'hum siyabun minar wa sarabilu min qatiran payah taul syunahu baida kharajat nafsuhu la'anahu kullu malakin baina samai wal ard wa kullu malakin fis sama wa kulikat abwaabus sama falaysa minha babun illa yaqrahu ayadkhula bi ruhihi minhu wa qila ay rabbi abduka fulanun lam taqbalhu sama'un wala ardun fayaqulullahu azza wa jalla arji'uhu fa'aruhu ma a'dadtu lahu minasyarr. Inni wa'atu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa innahu la yasma'u khafwani alaihim idza wallau mudbirin hatta yuqa ya hadza man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka fayaqulu la adri fayuqalu lahu la daraita summa yatihatin kabihul wajhi muntinur rihi kabihus siyabi fayaqulu abshir bi sufdillahi wa bi'adzabin alimin muqimin fayaqulu basyarakallahu bi syarrin man anta fayaqulu ana amalukal khabis wallahi in kunta la sari'an ila ma'siyatillahi bati'an an ta'atillah fajazakallahu syarran fa yaqulu wa anta fajazakallahu syarran summa yuqayyadu lahu asamma a'ma abkama ma'ahu yuqayyadu lahu asamu a'ma abkamu ma'ahu mizrabatun min hadidin law ijtama'a 'alaiha saqalani ala ay yukilluha lam yastati'u walau duriba biha jabalun sara turaban bayadribuhu biha darbatan bayasiru turaban summa ta'udu fihi ruhu bayadribuhu biha baina 'ainaihi yasma'uha man allal aradina laysa saqalain qala summa yunadi munadin an afrishu lahu lawhaini min narin wabtahu lahu baban ilan nar wa yufrashu lahu lawhani min narin wa yuftahu lahu babun ilan nar. Nah, kemudian Nabi bersabda lagi, adapun orang yang kafir apabila dia sudah menghadap dengan akhiratnya para mati dan putus daripada dunia, maka turunlah kepadanya malaikat yang kasar, yang keras,
yang mereka itu memakai pakaian dari api. Membawa pakaian dari api. Dan leburan daripada tembaga. Tembaga yang dipanaskan sampai mencair, itulah. Lalu malaikat-malaikat azab tadi mengelilinginya. Apabila rohnya keluar, maka melaknat akan dia oleh semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi, dan semua malaikat yang ada di atas langit. Dan ditutuplah baginya pintu-pintu langit. Maka tidak ada satu pintu jua pun daripada pintu langit itu kecuali ia benci bahwa roh ini masuk lewatinya. Nah, lalu dikatakan, wahai Tuanku, ini hambamu si fulan, kada menerima akan dia oleh langit, kada diterima langit, dan kada pula diterima bumi. Maka Allah Ta'ala pun berfirman, nah ini kembalikan kepadanya, nah maksudnya indranya, perlihatkan kepadanya apa yang kusiapkan baginya daripada keburukan. Sungguh aku telah janjikan kepadanya. Nah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dari tanah kami ciptakan kalian dan kepada tanah kalian akan kembali. Dan sesungguhnya ketika dia dikuburkan, dia mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarnya apabila mereka kembali pulang. Sehingga dikatakan kepadanya, wahai fulan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Maka dia menjawab, kada tahu. Ini ketiganya, siapa Tuhanmu, kada tahu. Siapa nabimu, kada tahu ya. Siapa apa agamamu, kada tahu. Nah, lalu dikatakan kepadanya, ikam seraba kada tahu. Kemudian datang kepadanya sosok yang mukanya buruk, adalah baunya harum, dan pakaiannya pun pada bagus, pakaian buruk. Lalu sosok itu mengatakan, nah bergembiralah engkau mendapatkan murka dari Allah dan azab yang pedih, yang kekal abadi. Lalu ia mengatakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala pun memberi kabar gembira dengan keburukan terhadapmu. Siapa garang ikam nejarnya. Lalu sosok itu tadi mengatakan, aku ini adalah amalmu yang jahat. Demi Allah, sungguh engkau di dunia bila urusan maksiat cepat benar. Nah, bila urusan taat lambat benar. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Ya. Maka mudah-mudahan Allah membalasmu dengan keburukan. Lalu ia mengatakan, dan engkau mudah-mudahan Allah membalasmu keburukan juga, akhirnya. Nah, kemudian dikirimlah kepadanya sosok yang tuli, buta, bisu. Nah, ini orangnya buta, tuli, bisu. Inilah, tapi membawa pemukul geda dari besi. Yang andai kata manusia dan jin semua berkumpul untuk mengangkat gedanya itu, niscaya mereka tak pada mampu. Karena benar gedanya, kenal badan pun bima lagi. Bima biasa wayang. Nah, kemudian gedanya tadi ganal banar. Andai kata dipukul dengan geda itu gunung, maka gunung itu akan menjadi debu. Dipukul akan ke gunung, maka gunung akan jadi debu. Ya. Lalu ini nang buta tuli tadi memukul orang yang kafir tadi dengan geda itu satu pukulan, maka jadilah dirinya itu jadi debu. Ini hancur jadi debu. Nah, kemudian dibulikakan lagi rohnya, hidup lagi orang ini, pukulnya lagi di antara kedua matanya,
yang mendengar akan pukulan itu oleh makhluk yang ada di atas bumi kecuali manusia dan jin yang kada mendengar. Yang lain-lain ayam mendengarnya. Cuma masalahnya ayam ini kada bakal ada bisa berkisah dengan kita itu benar ya. Nah kemudian Nabi berserulah seorang, ujarnya berikan hamparan baginya 2 kaping papan tapi dari api, dan bukakan baginya 1 pintu menuju neraka. Maka dihamparkanlah 2 kaping papan dari api dan dibukakanlah baginya pintu itu yang tembus ke neraka. Nah, jadi sehingga kuburannya adalah ajar Nabi imma raudatun min riyadil jinan wa imma hufratun min hufarin niran. Kuburan itu bisa menjadi kebun surga, bisa juga menjadi jurang neraka atau lembah neraka. Karena dari kuburan itu bila orang beriman dan baik, nah itu tembuslah, ada pintu yang tembus ke surga dari kuburannya itu. Nah sehingga aroma surga itu masuk ke kuburannya. Tapi bila orang kafir atau orang-orang yang jahat dan lain-lain, bila mati maka kuburannya itu pintu terbuka tembus ke neraka. Nah sehingga panasnya neraka itu akan terasa olehnya di dalam kuburan itu. Wa qala Muhammad ibn Ali ma min mayyitin yamutu illa musila lahu indal mauti amaluhu al-hasanatu wa amaluhu sayyi'ah. Qala fayashkhasu ila hasanati wa yudriku an sayyi'atihi. Berkata Muhammad bin Ali radhiyallahu an, tidak ada dari seorang yang mati, nah kecuali dirupakan baginya ketika mati tadi amalnya yang bagus dan amalnya yang jahat. Nah ditampaikan jadi kita amal yang baik, amal yang jahat. Nah maka ketika rohnya dicabut, maka matanya itu terbelalak melihat kebaikannya dan dia akan menunduk dari melihat kejahatannya. Nah jadi jangan curiga lah bila orang mati bila menceleng matanya. Nah itu bisa aja bagus gitu nah, karena dia melihat rohnya keluar kemudian melihat kebaikan-kebaikannya. Nah maka tetapi kenalah disunahkan, ini hanya sudah diyakinkan mati, nah itu ditutup matanya itu. Ya mau aja lagi hanyar mendiganakan sampai semalaman bisa selajur benceling apa? Wa qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mu'mina idza qadara atathul malaikatu bihari ratin biha miskun wa daba kirur raihan kata fatusallu ruhu kama tusallu sya'ratu minal ajin wa yuqalu ya ayatuhan nafsul mutmainnah ukhruji radiyatan mardiyah anka ila ruhillahi wa karamati ila rauhillahi wa karamati fa idza ukhrijat ruhu wudi'at ala dzalikal miski wa raihan wa tuwiyat alaihal harira.
wa bu'itsa biha ila illiyin wa innal kafira idza tadara atatul malaikatu bimashin fihi jamratun fatunza'u ruhu intiza'an syadidan wa yuqalu ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji sakhitatan wa maskutan alaiki ila hawanillahi wa adabih fa idza ukhrijat ruhu wudi'at ala tilkal jamrati wa inna laha nashishan wa yutwa 'alaiha al-masu wa yudhabu biha ila sijin. Nah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang beriman apabila dia mengalami sakarat adalah wafarat mati, maka datanglah malaikat itu dengan membawa kain sutra. Yang di dalam kain sutra itu ada misik, minyak misik adalah minyak. Nah, ini paling minyak harum paling disenangi Nabi. Wa dhadhairul raihan dan beberapa kuntum bunga. Lalu dicabutlah rohnya. Nah, sebagaimana dicabut rambut itu dari adonan roti yang masih basah. Nah, artinya, nah itu nyaman aja kan? Ya, ngalih itu adonannya sudah kering. Nah, ini cabut, kaget rambutnya. Dan dikatakan, wahai nafsu yang tenang, keluarlah engkau dalam keadaan riba dan diridai daripadamu ila rauhillah wa karamatihi, itu menuju nikmat Allah dan kemuliaan dari Allah. Dan apabila dikeluarkan roh itu, maka roh itu diletakkan di atas misik, minyak misik tadi, dan di atas beberapa kuntum bunga tadi. Dan dilipatlah atasnya itu kain sutranya tadi. Nah, dibungkus lawan kain sutra. Dan dikirim itu tadi, roh tadi adalah ila illiyin, itu ke surga yang tinggi. Tetapi orang kafir apabila sakarat, maka datang malaikat tapi membawa kulit yang padanya itu ada bara api. Lalu dicabutlah rohnya itu dengan keras, kekerasan. Lalu dikatakan, wahai nafsu yang jahat, keluarlah engkau dalam keadaan murka dan dimurkai atasmu. Ini menuju kepada kehinaan yang diberikan Allah dan azab Allah. Apabila rohnya dikeluarkan, diletakkanlah di atas bara api itu tadi. Dan sesungguhnya baginya itu, nah ini bau, kayak sate. Lalu imbah itu, dilipatlah atasnya roh tadi, bulu tadi, kulit tadi, dan dibawa pergi menuju neraka, atau sijin, penjara. Nah, itulah gambaran orang-orang yang mati itu, ada yang beriman, ada yang kafir. Orang beriman, nah itu akan dimuliakan rohnya, adapun orang kafir ini akan dihinakan dan disiksa rohnya. Nah, kemudian ini taraf nisfu Sya'ban dan namun kada hujan malam Selasa insyaallah. Bila hujan sama aja malam Selasa. Nah, jadi nisfu Sya'ban itu salah satu malam mulia, malam istimewa. Nah, di mana kita umat Islam disuruh untuk menghidupkannya. Nah, menghidupkan itu dalam arti mengisi malam itu dengan ibadah. Nah, kalau kawah semalaman ibadah, nggak ada kawah setengah malam, nggak ada kawah juga sepertiga malam, nggak ada kawah juga seperempat malam, nggak ada kawah juga sembahyang isya'nya berjamaah,
Kemudian subuhnya berniat berjamaah jam terbangun. Nah, itu yang paling uhu. Mentauhu kada itu kada termasuk menghidupkan malam. Nisfu Sya'ban. Misalnya sembahyang isyanya kada berjamaah, nah itu kada menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Apalagi sudah kada berjamaah, sembahyang isya pun parai juga, nah itu banget lagi. Nah cuma kita mun semalaman mungkin kelasnya lain, ya. Nah ini biasa kita maghrib ya, berjamaah adalah kemudian nimba maghrib. Nah ini biasa sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang tasbih, kemudian baca yasin 3 kali. Nah, dengan niatnya itu ada di buku-buku yasin nang kandal itu kan ada niat yang pertama, kedua, ketiga lain-lain. Nah kemudian masing sekali baca doa. Nah bisa juga kena baca yasin sembahyang ba'diyah maghrib adalah baca yasin dulu kena sembahyang hajat, sembahyang taubat hajat lawan apa tadi tasbihnya imbah isya bisa juga. Soalnya nih bila imbah maghrib juga sembahyangnya itu isyanya itu tanu lagi mundur kalau cukup waktunya biasanya. Nah jadi yang penting isyanya nih berjamaah gitu kan. Nah kemudian kena ditambah lagi membaca tasbih Nabi Yunus, menyebutnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dibaca malam nisfu Sya'ban sebanyak 2375. Engkau jangan lebih, jangan kurang, karena itu hitungannya sesuai dengan nilai angka daripada huruf. Hurufnya itu dihitung lah nilainya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu jumlahnya 2375. Karena ada cara menghitung tapi lain pada hitungan orang kampung nih lam itu 30 nilainya. Kan la ilaha illa anta alif itu 1. Nah, kemudian la ilaha, nah alif 1 lagi lam 30, alif 1 ha 5. Nah, illa, nah, alif 1 lagi lam 30, alif 1 anta, alif 1 nun 50, pa 400. Nah, itu nilainya lah. Nah, pokoknya jumlahnya 2375. Nah ujar sebagian orang saleh, siapa membaca itulah sebanyak 2375 di malam nisfu Sya'ban, maka dia akan aman dari segala bala setahun itu. Nah, jadi mulai malam itu sampai malam nisfu tahun dudi. Nah, karena malam nisfu tahun dudi baca lagi, aman lagi, baca aja terus. Nah, insya Allah aman aja. Dari bala, nah, tahun itu. Nih, pinanya kena bala aja di merabahan nih bangai wak. Nah, kemudian banyak baca doa. Nah, ini doa yang bagus itu diantaranya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal muhabbatad daimah fid din wa dunya wal akhirah. Nah, itu banyak aja doanya berapa mampu ya, karena malam nisfu Sya'ban itu adalah salah satu malam yang doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, khamsu layalin la yuraddu fihi ad-du'a. Ada 5 malam yang tiada ditolak doa di 5 malam itu. Nah, yang pertama Lailatul Jumat, malam Jumat. Nah, ini tiap minggu ya kita ketemu malam Jumat nenek. Nah, jadi jangan disia-siakan malam Jumat itu banyaknya berdoa. Nah, kemudian yang kedua wa awwalu lailatin min Rajab. Malam pertama bulan Rajab tahun ini kelewatan sudah.
tahun dulu lagi malam pertama. Nah kemudian Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nah ini yang insya Allah malam Selasa tadi. Tahun ini lah. Nah kemudian Lailatul Qadri, malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Nah ini di bulan Ramadan kita cuma pada tahun ini lah. Tanggal berapa? Nah kemudian Lailatul Idain, itu malam hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah cuma penyakit kita nih, apalagi malam Idul Fitri itu haur bermakan-makan aja. Anda ingat lagi berdoa, balas dendam masalahnya. Nah kemudian diantara kemuliaan malam nisfu Sya'ban lagi, itu malam di mana Allah Ta'ala akan mengampuni semua orang Islam di malam itu, kecuali ada beberapa golongan yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi ada satu riwayat hadis menyebutkan, innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah. Sungguhnya Allah memberikan keampunan kepada semua orang Islam di malam nisfu Sya'ban itu. Illa, ada pengecualian, artinya nang kada dapat ampunan, likahinin, au sahirin, au musyahinin, au mudmiri khamrin, au akin liwalidayhi. Itu yang pertama, dukun. Nang kada dapat ampunan, dukun ramal. Nah, kisah lihat-lihat mempelapak tangan ini lah. Ikan mengejar sugih, wajar pada sugi-sugi lagi ini belum lagi ya. Ini mati esok ada sugi-sugi juga, dusainya wara. Atau tukang sihir. Nah, ini kada dapat ampunan juga. Nah, tukang sihir ini banyak bentuk sihir itu lah. Itu diantaranya orang yang bisa menyantet memerangannya orang itu tukang sihir ngarannya. Atau musyainin, atau orang yang berbantah-bantahan, berkelahi ya gitu. Nah ini kita dapat ampunan juga. Nah, mudmini khamrin, orang yang suka minum khamar, suka mabuk. Nah ini kita dapat ampunan juga. Nah kemudian yang kelima, atau orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nah itu satu hadis lah. Kemudian ada beberapa hadis yang lain lagi yang menyebutkan orang-orang yang kada dapat ampunan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Itu diantaranya karena orang yang musyrik, mempersekutukan Allah. Ini memang dosa paling besar lah. Nah kemudian ada asyar. Asyar ini orang yang memungut cukai, atau bahasa kita tuh jatah preman. Begawi gak ada, orang nang begawinya dapat, ada di baris sarik preman yang ngarannya itu jatah preman minta. Atau di pasar orang berjualan nih nang ambil jatah, nila ada akun di sinetron kan dihancurnya jualan orang. Tahu nang nyatanya ada suah juga mulai melihat. Wa qatilun nafsin. Nah, kemudian orang yang membunuh. Wa qatilur rahimin, orang yang memutuskan silaturahim. Wa musbilul izar. Nah, kemudian orang yang membiarkan pakaiannya kepanjangan behiritan sampai ke tanah, tapi ini khuyala karena sombong. Wa zanin. Nah, kemudian orang yang berzina. Waqatatun, nah kemudian orang yang suka ada domba, madu orang. Wa musawirun, nah kemudian orang yang membikin patung. Nah kemudian wa mudribun bitijarah, orang yang curang dalam berdagang, mengurangi takaran timbangan dan lainnya. Nah kemudian wa akilur riba, orang yang makan riba. Wa mubtadi'un, nah kemudian orang yang bid'ah itu yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nah itu bid'ah adalah ada qadariyah, ada jabariyah ngarannya, ada mu'tazilah, ada syiah, ada khawarij.
Ada mujassimah, ada mu'attilah. Nah itu indunya, karena cabang-cabang nih masing-masing, karena ada 12 cabangnya. Ya. Nah pokoknya di luar Ahlussunnah wal Jamaah atau ahli bid'ah. Nah terutama sekali lah yang sangat keji kebid'ahannya yaitu warafidiyun biqalbi syahna oleh sahabat, yaitu orang Rafidhi itu sekarang ini disebut Syiah yang di dalam hatinya menyimpan kebencian terhadap sahabat-sahabat Nabi. Nah, jadi orang Syiah tuh benci lawan Abu Bakar, Umar, Utsman, adalah, tapi dia senang lawan Sayyidina Ali dan keluarganya. Nah, ini sahabat Nabi itu banyak yang dibencinya, yang dicintainya Sayyidina Ali dan keluarganya dan pendukung Sayyidina Ali. Itu aja. Nah, ini yang lain-lain dibenci. Nah, termasuk istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu sangat dibenci oleh orang-orang Syiah. Nah, jadi siapa yang ada pada dirinya salah satu dari itu, nah maka di malam nisfu Sya'ban dia tidak akan dapat ampunan dan rahmat dari Allah kecuali illa ayyatanassala minha, dia cabut semua itu dari dirinya, wa yatuba ilallah, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini masing-masingnya kita merasa sebelum tibanya nisfu Sya'ban itu bila ada itu wajib bertaubat, bila pada ada juga tetap bertaubat juga. Karena bertaubat itu bagus saja, biar kada ada andai kata nih gak ada dosa kesalahan, bertaubat bagus saja. Buktinya Nabi SAW itu tidak pernah mengerjakan dosa, bahkan terpikir hendak menggawe dosa aja kan ada Nabi itu. Nabi ujar Nabi, wa inni la astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi fi kulli yaumin nafara min sab'ina marrah. Sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap harinya itu lebih dari 70 kali. Nah mudah-mudahan kita inilah diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala. Nah bisa terhindar dari sebab-sebab yang membuat kita terdinding atau tercegah dari ampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberi bantuan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengerjakan amal ibadah, amal saleh, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin اللهم ظلمنا علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حلال رغب اهدنا بنا وجعلنا ممن يسارع في الرضا ولقولنا والجنس وقل بجعلنا ممن خلق بركه وعاصق القلوبنا بالوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لما رزقنا الإخلاص وطلب العلم وقنا شر وجميع الطاعات ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nah kemudian teringat tadi besaruan ini makan sambil beramal tanggal 5 hari Kamis insyaallah. Ini minggu tadi kelewatan seruan.